Alhamdulillah Bu, jadi selama mengikuti guru penggerak ada beberapa seperti nilai guru penggerak yang ternyata selama ini saya tidak pernah terapkan. Jadi mungkin sudah merasa baik, tapi ternyata ada beberapa nilai yang belum pernah sama sekali saya terapkan. Contohnya reflektif. Jadi kemarin ketika selesai ulangan harian untuk pertama kalinya, jadi saya membuat angket kepada siswa untuk melihat bagaimana, apakah menurut mereka itu pembelajaran yang sudah dilaksanakan selama 1 KD itu sudah baik, kurangnya di mana, bahasa yang saya gunakan apakah sudah mereka pahami, terlalu cepatkah, atau dan lain sebagainya, pesan-kesannya. Jadi kalau hasilnya untuk sementara berdasarkan hasil angket tersebut, setelah saya amati, masih ada juga yang menganggap bahwa masih belum mengerti. Ada yang bilang lebih baik katanya lebih sering Zoom atau lebih sering Meet karena penjelasan itu lebih mudah dipahami ketika tatap muka langsung seperti itu. Apa yang menjadi rencana tindak lanjut pendampingan sebelumnya, Bu Ida? Jadi setelah pendampingan pertama itu kan kita masih masuk di filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Dari situ lebih kepada anak-anak itu lebih banyak bertanya ke anak-anak apa yang mereka inginkan ketika proses pembelajaran supaya mereka lebih pahami konsepnya. Misalkan ini bagaimana kalau kita pakai metode seperti ini, misalkan metode Jamboard atau pakai Google Slide bersama-sama, atau saya saja yang menggunakan. Jadi mereka lebih banyak menyerap aspirasi dari murid. Capaian apa saja yang yang tercapai selama 1 bulan ini? Sudah melakukan apa saja ya capaian? Jadi kalau untuk partisipasi anak-anak, untuk keaktifan anak-anak mungkin lebih agak sedikit meningkat. Jadi mereka kalau ketika saya buat dalam bentuk meeting, lebih aktif ketika di dalam kelasnya. Biasanya kan kadang kayak sudah bicara sendiri, anak-anak juga tidak mendengarkan atau tidak memberikan apakah mereka paham atau tidak, kita tidak tahu juga. Nah, jadi dengan meminta mereka lebih partisipatif tadi itu, jadi alhamdulillah jadi beberapa, meskipun belum semuanya, jadi karena ini berproses Bu, jadi iya belum semuanya, jadi tapi sudah adalah perubahan sedikit ke anak-anak. Apakah ada perubahan pada proses pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Dewi di sana? Semoga dari hasil kegiatan CGP ini bisa mempraktekkan praktik-praktik baik dari pelatihan selama 1 bulan atau mungkin 9 bulan ke depan itu untuk diterapkan di sekolah ini. Syukur-syukur bisa menggerakkan guru yang lainnya mengikuti pola mengajarnya atau model-model membelajarnya untuk menjadi lebih baik di sekolah ini.
dalam memberikan materi-materi, gurunya atau ibu daya itu sangat baik, mudah dipahami oleh siswa. Saya Nur Aulia Dwi, Bu. Saya Muhammad Irfan Salam. Kalau Ibu Dayatus Soliha ini kan terkesan orangnya humble, Bu. Tapi kalau dalam proses pembelajaran dia tetap berperan sebagai guru. Jadi dia tetap menerapkan disiplin juga pada murid. Tapi kalau sudah di luar jam pelajaran, dia jadi humble bisa seperti temannya kita, Bu. Jadi kalau ada apa-apa bisa bertanya sama Ibu Dayatus Soliha. Apalagi dalam sesi tanya jawab itu Ibu Ida biasanya berperan sebagai tutor baik. Iya. Cara Iya. mengajarnya jadi kayak lebih bagus. Jadi kayak lebih bagus cara mengajarnya Ibu Ida. Iya Bu, terus kalau misalnya Ibu Ida mungkin Ibu Ida selama mengikuti kegiatannya tersebut banyak dampak-dampak yang Ibu Ida berikan kepada kami, misalnya proses pembelajaran yang mulai tertata di mana Ibu Ida memberikan materi di minggu-minggu pertama, kemudian 2 minggu setelahnya Ibu Ida memberikan tugas sehingga kami tidak terlalu terbebani oleh tugas karena punya jarak-jarak tertentunya Bu. Dan juga pada awal pembelajaran itu kan 1 bulan pertama Ibu Ida mungkin belum mengikuti ini. Kami setiap minggunya itu diberikan tugas, Bu. Tapi setelah 1 bulan terakhir ini Ibu Ida jadi lebih jarang atau meminimalisir tugas karena Ibu Ida seperti lebih memerdekakan kita sebagai siswa. Kalau untuk masalah itu Bu sebenarnya tidak ada, karena kenapa Ibu Ida memberikan materi-materi di mana tugas-tugasnya juga masih dalam satu cakupan materi tersebut, jadi kita mudah untuk memahami. Iya Ibu. Jadi kalau pembelajaran yang diberikan oleh Ibu Ida ini, contohnya kan kami ini baru saja masuk ke materi baru Ibu. Jadi Ibu Ida selama 2 pekan berturut-turut memberikan materi. Jadi bahan ajar berupa materi modul diberikan di classroom, jadi bisa kami baca sebelum melakukan Zoom, Bu. Nah setelah itu ketika dilaksanakan Zoom, Ibu akan memberikan contoh-contoh soal dan juga menjelaskan secara detail, Bu, sampai kami mengerti. Jika kami masih belum mengerti, Ibu akan jelaskan sampai kami semua yang dalam Zoom itu benar-benar mengerti, Bu. Terus Bu, setelah Ibu Ida memberikan tugas-tugas, materi-materinya sudah selesai di pembahasan bab tersebut, Ibu Ida kembali melakukan evaluasi atau penilaian harian, Bu. Kemudian Ibu Ida memberikan penilaian harian yang masih mencakup materi tersebut, sehingga kita sudah diberitahu 1 minggu sebelumnya bahwasannya minggu depan akan ada penilaian harian. Jadi kita sudah mempersiapkan diri sebelum mengikuti ujian di minggu berikutnya. Iya Ibu. Jadi kayak lebih nyaman begitu, Pak. Kalau saya sih cukup senang sih Ibu, tapi menurut saya ada beberapa saran begitu dan Ibu, jadi kayak ada reward seharusnya dari Ibu Ida setelah ujian mungkin ada reward seperti apa yang Ibu berikan sama kita, dan Ibu seumpama Irfan dapat nilai ujian tertinggi terus Ibu kasih reward dapat pulsa atau dapat nilai tambahan. Jadi mungkin itu bisa menambah semangatnya tuh orang, Bu. Iya Ibu. Iya Ibu. Terus juga Ibu, kalau misalnya
Ibu Ida memberikan sebuah reward kepada kami, pasti teman-teman yang lain juga terpacu Ibu Iya, untuk belajar. termotivasi. Oh iya, Jadi kayak kenapa dia bisa, kenapa saya tidak bisa? Jadi kita harus terus bisa. Gitu ya. Apa pendapat rekan sejawat terhadap aksi yang Ibu lakukan di kelas ini? Ini sebenarnya terus terang Bu, karena mungkin selama kondisi daring ini tidak selalu kita berinteraksi dengan rekan sejawat, tetapi beberapa teman kan kita sering kalau ke sekolah, alhamdulillah masih sering ketemu. Jadi alhamdulillah mereka itu memberikan respon yang positif dengan cara biasanya tanya apa yang dilakukan, di guru penggerak itu ngapain saja, mbak apa di situ, dilakukannya seperti apa. Jadi kita berbagi lewat mereka dari pengalaman yang sudah kami lakukan selama di program pendidikan guru penggerak ini. Kemudian kan ketika Ibu maksudnya mereka melihat Ibu melakukan ada perubahan aksi nyata, bagaimana caranya Ibu meminta umpan balik dari rekan sejawat? Apakah minta langsung atau gimana? Biasa aja cuma dalam bentuk misalkan bercerita Bu ya, kita bercerita kemudian tanya menurut Ibu mungkin ada yang mau ditambahkan atau apa hal-hal yang harus dilakukan seperti itu ke depannya untuk menjadi lebih baik lagi. Melakukan pendampingan ini, maksudnya kayak mendatangi Ibu ini, apakah ada yang menarik, yang baik yang Ibu dapatkan? Kalau dibandingkan dengan yang pendampingan pertama, tentu ini kan karena sudah melibatkan teman sejawat dengan siswa yang terdampak langsung. Iya, jadi pasti ekspektasinya kan otomatis lebih besar. Jadi apa yang sudah kita terapkan itu harus jangkauannya sudah nyata, betul-betul sudah nyata diterapkan baik kepada teman sejawat maupun kepada siswa. Jadi semoga kedepannya nanti di pendampingan berikutnya lagi harapannya lebih luas lagi, apalagi kalau sudah tatap muka harapannya pengajar praktik langsung ke dalam kelas melihat langsung, jadi kita bisa lebih luas lagi refleksinya sudah langsung ke proses pembelajarannya seperti apa. Iya. Kemudian apa yang perlu diperbaiki dalam pendampingan? Kalau menurut saya sudah cukup baik Bu ya, karena kita sudah menerapkan konsep-konsep yang baik dari nilai-nilai guru penggerak yang digali ataupun dari filosofi pemikiran Ki juga sudah digali. Jadi mengingatkan kembali buat kami yang baru belajar kemarin LMS, apakah memang betul tidak diterapkan itu konsep itu. Jadi saya rasa ini sudah cukup baik. Terima kasih. Iya, sama-sama.